semuanya, kembali lagi di Autonet Max dan di sebelah saya ini sudah ada Toyota Rush generasi terbaru yang katanya harganya nggak beda jauh dengan generasi yang lama. Maksimal naik cuma 3 juta dan harganya akan diumumin Januari 2018 mendatang. Seperti apa mobilnya? Mari kita cek video berikut ini. Jadi teman-teman, ini adalah Toyota Rush generasi ketiga. Loh, kok ketiga bukan kedua? Jadi Toyota Rush generasi pertama itu namanya Toyota Tamiya dari Jepang. Di Indonesia namanya Daihatsu Taruna. Dan generasi kedua adalah generasi yang belakangnya ada kondenya yang kita kenal. Nah, sekarang ini adalah generasi ketiga. Dan kalau misalnya Toyota Rush zaman dulu itu mobil Jepang yang dipanjangin, kalau sekarang enggak. Karena ini adalah mobil yang benar-benar didesain khusus untuk Indonesia. Toh ternyata pasar Rush tertinggi itu ada di Indonesia, bukan di Jepang. Nah, bisa kita lihat desainnya, sekarang desainnya berubah total. Yang tadinya Jeep banget ya, sekarang kelihatannya kayak MPV crossover. Bahkan di bagian belakangnya, itu udah nggak pakai konde lagi, udah nggak pakai ban belakang. Jadi ban belakangnya itu ban serep yang ditaruh di bagian bawah. Dan keuntungannya adalah, dengan dia menaruh ban serep di bagian belakang, dia bisa membuat mobilnya lebih lega ke belakang, lebih panjang, tanpa harus membuat panjangnya tuh jadi lebay. Jadi interiornya tuh dia lega, meskipun panjangnya nambahnya nggak seberapa dibandingin yang lama. Kalau yang lama itu panjang karena di belakangnya ada kondenya. Dan kita lihat dari depannya, dia depannya ini sudah lampunya full LED. Jadi ini ada LED, di sini juga ada LED, ada LED positioning lamp. Tapi LED-nya belum proyektor. Dia dipantulin dari atas seperti Honda Vario. Nah, di bagian sini nih ada lampu sen, ini belum LED, dan fog lamp-nya juga belum LED. Dan untuk varian TRD Sportivo, dia dapat underguard sini yang lebih kelihatan lebih garang, ada merah-merahnya juga. Dan di sini dia tuh ada kayak covernya yang lebih gede biar kelihatan lebih kekar. Dan yang menarik, sepertinya Toyota sekarang juga seleranya sudah semakin bagus. Kalau dulu mungkin kita suka lihat ada krom-kroman yang banyak, sekarang grillnya ini ya, dia pakai warna piano black. Jadi lebih mewah. Dan kelihatannya memang lebih bagus dibandingkan pakai krum-kruman yang terlalu lebay. Mungkin beberapa orang akan suka, tapi gue nggak suka. Dan sekarang Toyota Rush ini kuat banget profilnya di bagian sini nih. Banyak garis-garis yang cukup ekstrim. Dan yang gue agak kaget, di sini dia menggunakan ban dengan velg 17 inci. Dan ini bannya punya tractionnya A. Jarang-jarang mobil kayak gini punya tractionnya A. Jadi bannya pun nggak di-downgrade sama Toyota. Dan di sini juga anti belang-belang klep ya. Sekarang kita lihat mesinnya. Nah, sekarang bagian kap mesinnya kita lihat, dia dalamnya sudah dicat ya, jadi nggak bleber-bleberan. Dan di sini dia sudah pakai peredam sampai ke belakang. Di sini kita lihat, di sini masih agak kosong dan mesinnya tuh melintang ke belakang karena dia masih menggunakan RWD, bukan penggerak roda depan. Nah, di sini kita punya intake itu yang diletakkannya tinggi sekali gitu. Ini hampir 1 meter kali, tinggi banget. Mungkin ini mau dijadiin mobil SAR kali ya, buat ngawatin banjir. Tapi overall ini improvement ya, karena udah lebih rapi dibandingkan model lama, meskipun masih bagian sini berantakan. Dan ini akinya menurut gua agak kekecilan. Tapi ini lebih mending dibandingkan dengan model lama. Kenapa? Karena sekarang meskipun akinya kecil, dia lampu depan belakang sudah LED. Jadi daya yang dibutuhkan tidak begitu besar. Dan kita lihat ke bagian sampingnya, kalau misalnya dulu Toyota Rush itu punya molding yang besar di sini ya untuk memberikan kesan SUV, sekarang enggak, bahkan kelihatannya lebih kayak MPV. Dan di sini ada molding berwarna hitam, sebetulnya agak-agak lebay sih di sini ya. Tapi di sini bagusnya, kalau dulu tulisan TRD Sportivo-nya itu warnanya merah gimana nyala gitu kan, sekarang dibikin warna hitam, dan ini lebih elegan. Meskipun betulnya menurut gua sih nggak perlu pakai tulisan-tulisan begini. Dan di bagian samping kita lihat di sini itu kayak apa ya? Kayak kalau kita lihat dari sini ya, itu kayak CR-V turbo. Dan sekarang kita lihat bagian belakangnya, dia lampunya ini sudah LED. Meskipun lampu mundur dan lampu sennya itu belum LED. Jadi ini lampunya ya, kalau nyala itu keren. Dan kalau misalnya lampu remnya nyala, ini juga lampu remnya sudah LED, bukan cuma lampu warna merahnya doang gitu. Terus di bawahnya di sini dia ada reflektor ya. Dan di bagian sini ada underguard untuk varian TRD Sportivo. Ditambah di sini ada tulisan TRD yang gede. Dan di sini ada sebuah muffler cutter, tapi nggak kelihatan ketutupan sama underguardnya yang gede ini. Tapi ini muffler cutternya udah dikasih gitu. Jadi knalpotnya tuh nggak langsung gitu doang, ada pinggirannya lagi, ada lapisan chrome-nya. Di sini juga dia udah ada kamera parkir di belakang. Dan yang menarik, di belakang ini tuh ada hal yang nggak di-downgrade sama Toyota, yaitu rear defogger, tumben. Dan di sini ya, dapat spoiler dari sananya. Ini ada high mounted stop lamp, dan di sini sudah ada antena modelnya pakai shark fin. Sekarang kita langsung aja masuk ke dalam Toyota Rush ini.
Dan sebelum kita masuk ke dalam, Toyota Rush ini punya ground clearance yang nggak main-main karena dia punya tinggi itu 220 mm. Tinggi amat ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam kabin Toyota Rush TRD Sportivo. Dan bisa kita lihat sekarang desain dashboardnya baru berubah total, tapi masih mengadopsi model tegak seperti model pendahulunya. Secara desain sih, menurut gue biasa aja, nggak terlalu modern. Tapi di sini, gue agak surprise sama pemilihan bahan, build quality juga bagus gitu. Contohnya di sini, ini bahannya pakai kulit sintetis, dan jahitannya ini jahitan beneran, jahitan asli, bukan jahitan palsu. Kalau yang tipe G dia belum pakai kulit dan di sininya masih pakai chrome. Yang ini chrome-nya piano black dan ini lebih mewah dibandingkan dengan pakai chrome yang kayak gini. Nah, nggak cuma di sini doang, di sini juga kita dapat kulit, di sini dapat kulit juga, dan di sini ada jahitan palsu, dan di sini kita dapat bahan fabrik. Jadi door trimnya itu bukan door trim yang full plastik. Ini masih rasanya agak sedikit mewah. Di sebelah kanan sini kita dapat auto up and down buat pengemudi doang, dan di sini electric mirror-nya ada retractable-nya. Dan di sini ada push start stop engine button, ada vehicle stability control, dan ada hill start assist. Dan di sini kita ada tempat penyimpanan lagi gitu. Nice. Terus kita ngomongin posisi mengemudi. Menurut gue posisi mengemudi sekarang lebih baik karena dia udah ada tilt steering meskipun belum teleskopik. Di sini juga akhirnya dia udah ada head adjuster, tapi di bagian sini dia sekarang udah nggak punya lagi seat belt head adjuster. Jadi agak disayangkan ya. Nah, untuk safety, jujur aja gue agak kagum dengan Toyota sekarang karena dengan harga yang di bawah 300 juta, katanya mobil ini kenaikannya maksimal 3 juta dibandingkan dengan Toyota Rush yang versi sebelumnya. Dan bisa di booking Januari nanti. Sekarang dia punya 6 buah airbags. Banyak banget airbags ya. Mungkin untuk mobil di bawah 300 juta, ini adalah salah satu yang terlengkap dengan 6 buah airbags. Nah, emang airbags ini banyak banget, tapi airbags ini dia punya kecepatan minimum. Jadi for your information, kalau misalnya kecepatannya belum memenuhi standar untuk mengembang, dia nggak akan mengembang. Misalnya kita lagi parkir pelan, terus tiba-tiba di depan kita nggak sengaja nabrak tiang, gitu ya. Itu dia nggak akan ngembang. Kalau nggak salah tuh macam-macam ya, ada yang 15 mph ke atas baru ngembang airbagnya, ada yang 40 km per jam baru ngembang airbagnya. Kalau 15 mph itu sekitar 24 km per jam. Jadi kalau misalnya kita pelan, nabrak sesuatu, airbagnya nggak ngembang. Kasian kan kalau misalnya nabrak yang nggak seberapa, airbagnya ngembang itu kan rusak kan, mesti dibetulin lagi airbagnya. Tapi yang penting safety. Nah, sekarang kita ngomongin panel instrumennya. Menurut gua juga speedometer biasa aja, cuma di sini sekarang dia ada TFT LCD yang menurut gua agak kecil ya. Dan kita lihat setirnya dia sudah pakai kulit. Untuk yang tipe G, dia belum ada tombol untuk mengangkat telepon. Yang tipe TRD Sportivo, dia sudah ada tombol untuk mengangkat telepon. Dan di sini ada sebuah sensor. Ini adalah sensor cahaya. Jadi dia sudah ada auto lamp. Nice. Nah, di bagian sini, di atasnya nih ya, dia ada ventilasi AC buat ke belakang, buat kasih double blower biar cepet dingin. Kayak Avanza. Dan di bagian sininya dia head unitnya sudah lebih advance karena dia sudah pakai layar 7 inci, touchscreen semua dan sudah bisa multitasking. Kemudian untuk versi Daihatsu dia punya kamera 360, tapi yang ini belum. Tapi dia nggak punya 6 buah airbags. Kalau kamera 360 sih bisa dipasang sih ya, tapi 6 airbags kan agak susah dipasangnya gimana yo. Nah, untuk varian tipe G juga dia nggak ada auto AC. Dia udah digital tapi belum ada autonya. Dan di bagian sini bawahnya ada colokan 12 volt. Dan di sini menarik nih, karena di sini ada seat belt alert, di mana nggak cuma buat passenger doang, ada juga buat passenger di bagian belakang. Jadi di sini ada 5 titik. Kalau misalnya di belakang ada yang duduk nggak pakai seat belt, dia akan nyala, tapi nggak bunyi. Yang bunyi itu cuma passenger dan driver doang. Nah, di sini bisa kita lihat dia menggunakan transmisi yang sama dengan Toyota Rush atau Toyota Avanza yang kita kenal. Bentuknya sama persis, cuma di sininya dikasih kulit. Rasanya memang kayak agak ketinggalan zaman sih, cuma ini mudah dioperasikan karena dia pakai type shift, jadi kalau kita mau engine brake tinggal geser-geser doang. Kemudian di sini dia ada sebuah handbrake, ada sebuah cup holder, dan di sini ada sebuah tempat penyimpanan, di mana tempat penyimpanannya agak sedikit goyang, dan ini sudah dilapis dengan PVC leather, ditambah ada jahitan beneran. Nah, kalau duduk sih menurut gue duduknya cukup nyaman. Nah, kemudian di sini dia punya storage yang cukup besar. Sisanya gue agak kagum sama Toyota yang nggak mendowngrade bagian ini. Di sini kita dapat kaca dan dapat lampu juga. Jadi lampunya ini bisa nyala, Mas Bro. Biasanya bagian-bagian hal kecil kayak gini suka di downgrade, tapi ini enggak. Sekarang kita ke bagian belakang aja yuk.
Nah, sekarang kita di bagian tengahnya ini adalah posisi paling mundur. Dan kalau paling mundur, jelas dia lega banget legroomnya, headroomnya juga lega. Nah, dia di sini juga bisa dimundurin, tapi nggak terlalu rebah banget. Ini kalau kita naikin lebih enak. Tapi sayangnya dia belum punya armrest, tapi kita diganti sama headrest buat orang yang di bangku tengah. Dan uniknya, bagian door trim belakangnya ini juga nggak di downgrade. Biasanya kalau depannya dikasih kulit, di belakang nggak dikasih kulit. Tapi ini juga dikasih kulit, ini soft touch. Dan di sini dikasih fabrik juga. Jadi nggak di downgrade. Dan menariknya dia punya banyak banget cup holder lagi. Di sini juga ada side pocket gede dan di sini ada cup holder lagi. Ditambah di bagian bawahnya sini dia ada colokan 12 volt. Jadi colokannya banyak banget. Cuman kalau kita majuin ke depan, ternyata dia juga masih punya legroom yang cukup luas dengan tinggi gue 170 cm di bagian pengemudi. Jadi untuk akomodasi menurut gue mobil ini cukup oke. Nah sekarang kita ada di bagian belakang dari Toyota Rush ini. Seperti yang kita lihat di depannya ini, dengan posisi paling mentok, kita masih dapat legroom yang cukup lega. Meskipun dia agak diglik karena bagian sini dia agak meninggi. Nah, kalau misalnya kita naikin di sini ya, ini menurut gue juga cukup oke karena headroomnya masih terasa lega, masih ada space di sini dengan tinggi 170 cm. Dan kalau misalnya kita berharap di sini ada step gitu ya, nggak ada, dia cuma satu step doang, nggak bisa dibikin ke belakang lagi. Tapi dengan tingkat kemiringan seperti ini jujur aja nggak terlalu tegak dan cukup nyaman. Nah menariknya, mobil ini karena dia punya 6 buah airbags, itu curtain airbagsnya itu panjang banget dari depan sampai belakang. Jadi sampai belakang pun kita dapat airbags juga buat sampingnya. Jadi kalau misalnya kita lagi duduk di belakang, terus dapat kecelakaan, kita nggak perlu takut kepala kita bakal benjol segede kalau misalnya kita tabrakan. Kalau kita ke samping jeder gitu ya, kita nggak akan benjol karena ada airbagsnya. Kemudian di bagian sini kita dapat cup holder, dapat pocket juga di sini. Dan di sini ya, dia ada colokan 12 volt di bagian belakang. Ditambah mobil ini punya 8 buah speaker. Jadi di depan tuh ada 2 tweeter, 2 speaker, di tengah 2 speaker lagi, dan di belakang ada 2 speaker lagi di bagian sini. Dan ini ternyata dalamnya ada speaker beneran. Wow, semoga suaranya bagus ya. Nah hampir ketinggalan, di bagian belakang ini dia punya bagasi yang surprisingly sangat lega. Meskipun dia nggak ada storage di bagian bawah karena di bawahnya ada ban serep. Dan dia ini juga nggak bisa dilipat rata lantai. Jadi kalau kita mau ngelipat bangku depan, itu ngelipatnya biasa seperti ini. Ya rata lantai sih, cuma depannya masih ada gitu kan. Nah yang menarik juga, mobil ini sekarang dikasih lampu di bagian belakangnya. Jadi kalau kita buka bagasi di malam hari, dia masih kelihatan. Dan di bagian ini juga rapi ya, dikasih plastik gitu ya, di cover gitu ya. Ya gue ngeliat kayak Toyota Rush TRD Sportivo ini dibanding model sebelumnya tuh upgrade-nya tuh bagus gitu. Features-nya nambah banyak dan beberapa hal perintilan kayak misalnya defogger, ban yang traction bagus, sun visornya ada lampunya, itu nggak dihapus sama Toyota. Biasanya kan di downgrade gitu ya, ini nggak. Nah tinggal gimana rasanya jalan, impresi mengemudinya naik mobil ini. Kalau misalnya mobil ini punya impresi mengemudi yang bagus, gue rasa mobil ini bisa mendapatkan penjualan yang sangat bagus juga. Oke, itu aja dari Autonet Max. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di review berikutnya. Kita melakukan video first impression review ini di acara launching Toyota Rush, tapi tidak ada intervensi sama sekali dari pihak manapun. Oke, bersama saya Ridha Hanif. Dan terakhir, jangan lupa untuk like kalau misalnya kalian suka video ini. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng. Siapa tahu nanti ada video terbaru tentang mengendarai Toyota Rush terbaru. Sampai jumpa dan terima kasih telah menonton. Sekarang grillnya ini bener-bener hitamnya tuh. Sekarang bumpernya ini ya, bakal benjol segede somai. Aman kan ya? Suara bagus, Gret?